Ibu ingatkan kalau hari ini tidak ada kelas siang karena ada rapat orang tua dan guru tentang kelulusan. Kalau aku udah jelas, aku akan jadi pahlawan super. Aku kira Ladybug nggak bisa ngasih Miraculous lagi. Siapa bilang soal Miraculous? Itu bukan satu-satunya cara menolong Ladybug. Monarch harus menghadapi lawan baru, kawan. Perlawanan. Jadi sekarang ada yang melawan dia. Belum, tapi kamu bisa jadi rekrutan pertamaku kalau mau. Kamu jadi Kamerat Mayo dan aku Kamerat Saus Tomat. Aku sudah punya rencana untuk misi pertama kita. Tapi nggak bisa dibahas di sini. Tunggu, emangnya ayahmu nggak keberatan nih kalau kamu makan di kantin? Apa dia datang ke rapat? Sebentar, kamu yakin dia nggak diubah jadi Akuma lagi? Kemari, mengantri dan pilih yang kamu mau. Apa yang aku mau? Keren. Ada yang bisa aku bantu, Adrian? Apa nggak aneh kamu ada di semua cincin ini? Ya, itu cuma gambar. Dan aku bisa ngabisin lebih banyak waktu dengan orang yang kusayangi. Seperti ayahku, teman-temanku, kamu. Dan kita juga bisa ketemu di luar sekolah. Iya, maksudku kita juga udah menghabiskan banyak waktu bersama di sekolah, kan? Ini semua berkat kamu, Marinette. Kamu ngasih aku keberanian menghadapi ayah aku. Hei, apa aku baru dengar Adrian mau menghabiskan waktu lebih banyak sama kamu? Wow, itu keren! Bukan gitu. Setiap kali aku di dekat Adrian, aku nggak bisa konsentrasi. Gimana kalau aku kehilangan Miraculous karena kurang fokus gara-gara cinta? Jangan takut, aku akan membuatmu tetap fokus. Makan seperti semuanya normal. Bukannya semuanya normal. Makan siang ini cuma kedok, Kamerat Mayo. Kamerat Mayo. Mulai sekarang, panggil aku Kamerat Saus Tomat. Baiklah, aku panggil kalian ke rapat rahasia ini Kamu karena... nggak memanggil kami, Nino. Tentu aja. Kalau enggak, namanya bukan rahasia, Kamerat Barometer The Hotel. Indri Kids, ayo makan bersama aku. Ada makanan yang diantar langsung dari istana. Terima kasih, Chloe, tapi aku udah makan sama teman-teman. Terserah, tapi ingat ya, makan seperti pecundang, jadi seperti pecundang. Ada apa sama dia? Yang terjadi, kita nggak bisa membantu Ladybug dan Cat Noir lagi. Apa maksudmu sama kita? Ya, kita. Kamu, Rena Rose, aku Carapace. Aduh, apa masalahmu? Kita bilang ke Marinette dan Adrian kalau kita mantan pahlawan super. Kita nggak punya Miraculous yang bisa dicuri Monarch. Satu-satunya harus melindungi identitas rahasia mereka, Ladybug dan Cat Noir. Bukan kita. Lagi pula aku sudah bilang ke Adrian soal Carapace. Adrian tahu. Alia, apa kamu tahu kalau dia tahu? Apa? Enggak, sumpah aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia sahabatku. Kami bisa berbagi rahasia. Kamu dan Marinette juga berbagi rahasia, iya kan? Enggak. Adrian, kamu makan di kantin seperti ini. Itu bagus. Boleh aku duduk denganmu? Kursinya penuh. Enggak kok, Marinette. Tapi secara teknis kita memang sedang rapat. Mungkin besok, Layla, kalau kamu nggak keberatan. Ya udah, nggak masalah. Bagus, Kamerat Mayo. Rapat pertama perlawanan bisa dimulai. Tolong Alliance pasang foto ini di semua akun media sosialku. Baik, dengar teman-teman. Masalah Ladybug dan Cat Noir adalah Monarch mencuri Miraculous dan menyerahkannya ke penjahat yang sudah diubah jadi Akuma. Itu seperti mempermanis yogurtnya untuk rasa ekstra. Tapi waktu yogurt itu ditangkap Ladybug, tidak ada madu di dalamnya. Jadi, pertanyaannya, bagaimana Monarch menambah dan menyingkirkan madu dari yogurtnya tanpa ketahuan? Bener banget, nggak ada yang tahu. Ini rencanaku. Kita akan merekam perubahan Akuma. Dan bagaimana kamu tahu, Kamerat Saus Tomat, kapan dan di mana kejadian itu akan terjadi? Tenang, Kamerat Barometer The Hotel. Aku akan membuatnya terjadi. Ayo, semua ke posisi. Yang terlambat harus menghadap kepala sekolah nanti. Aku tidak berharap Gabriel Grace memilih aku untuk pergi keliling dunia sama Adrian. Memang aku bisa banyak bahasa dunia, tapi menurutku yang paling penting ketulusanku yang menyentuh hatinya. Perjalanan keliling dunia, kawan. Alasanmu tidak bisa datang ke ulang tahunku hebat sekali. Oh iya, ayo cepat. Senang bisa bertemu. Cepat, Marinette. Adrian terlihat tidak senang dan aku merasa hanya aku yang menyadarinya. Kau sadar karena kau cinta padanya, Marinette? Aku harus bilang padanya sebelum dia pergi. Tapi aku masih merusak semuanya seperti biasa. I'm Froggy, here I come. I'm not afraid of anyone. Kalau tidak mengambil risiko sekarang, tidak akan ada waktu lagi. Ya, itu benar, Marinette. Adrian,
Nona Dupencheng, karena kau sudah menghargai kami dengan bisa hadir, silakan kau dampingi Adrian. Kau akan menggantikan Laila, yang baru saja mengabari kalau dia mengidap fobia bola. Oh, tidak. Tunggu, aku sudah merasa jauh lebih baik. Oh tidak, Bapak tidak bisa ambil resiko kalau ada murid yang fobia. Adrian, aku... Kena, kawan. Adrian ke benteng. Ke benteng? Benteng itu letaknya di belakang regu lawan. Rekan satu regumu harus menepukmu untuk mengeluarkanmu. Ah, oke. Marina, ayo ke benteng. Bapak perlu ingatkan bahwa tujuan pertandingan ini adalah menghindari bola. Kau benar-benar akan pergi beberapa bulan? Itu sudah keputusan ayahku. Seandainya kau tahu betapa aku muak dengan semua ini. Syuting film, foto, orang-orang yang mendekatiku walau tidak mengenalku, iklan-iklan yang tidak masuk akal. Sekarang mereka mau aku pergi begitu saja meninggalkan teman-temanku entah kemana dan entah sampai kapan dengan Laila. Kenapa tidak bilang saja kalau kau tidak mau melakukan ini? Tidak ada yang bisa mengerti keberatanku. Mereka semua mengira yang terjadi padaku itu hebat. Aku mengerti itu. Iya, hanya kau yang mengerti. Kau harus bicara dengan ayahmu, Adrian. Aku sudah coba tapi tidak bisa. Aku tidak tahu kenapa. Dia ayahku juga. Aku sayang padanya dan aku tahu ayah sayang aku. Ini sangat menyebalkan. Apa kau tidak pernah ada sesuatu yang mau kau katakan, tapi kau tidak bisa mengatakannya seperti ada kekuatan tidak terlihat menahanmu? Sering sekali. Adrian, aku... Karena kelas hampir selesai, menurut Bapak apa kita selesai lebih cepat saja? Agar aku dan Adrian bisa berpisah dengan semua teman kami. Ide bagus. Kirimkan musik ke tiap tempat yang kau kunjungi ya. Foto semua pantai yang kau kunjungi. Dan foto matahari tenggelam. Kau benar-benar sangat layak melihat keindahan dunia. Bapak benar, aku beruntung. Tapi aku pasti akan merindukan kalian. Poster baru Adrian. Marinette, kau akan terlambat ke sekolah. Dia begitu sempurna. Aku kira kau berhenti mengoleksi foto Adrian. Tapi kali ini berbeda, Tiki. Ini untuk pekerjaan. Ini penelitian untuk desain mendatang. Adrian dan aku sudah selesai. Lihat, aku bahkan bisa menatap kota hijaunya yang indah tanpa terpesona. Marinette! Iya, ayo berangkat. Dan begitulah persahabatan antara orang Amerika, George Washington, dan orang Prancis, Marquis de Lafayette, dimulai. Antara dua pria yang percaya semestinya tak ada batasan untuk kebebasan. Selamat ya, itu sungguh film pelajar yang sensasional. Dan selesai tepat waktu untuk keberangkatan kita ke Pekan Persahabatan Prancis-Amerika di New York. Syukurlah orang tuaku tidak mengizinkanku pergi dengan kalian. Seminggu tidak bertemu akan terasa seperti liburan. Tapi Bobozua, orang tuamu sudah memberikan izin. Kau ikut dengan yang lainnya. Apa? Kau akan dengar dari ayahku. Aku di sisi lain menyesal memberitahu kalau aku tidak bisa ikut dengan kalian. Oh tidak, tapi kenapa? Aku baru menjalani pemeriksaan medis yang tidak bisa ditunda karena aku akan segera punya bayi. Bu Mendeliev akan menggantikan Bu Bustier. Dia tidak keren. Ke New York bersamanya akan membosankan. Dia akan melarang kita untuk melakukan apapun. Ada yang salah, sobat? Ayahku tidak membolehkanku pergi, seperti biasa. Aku juga terjebak di Paris. Aku punya kewajiban karena pekerjaan amalku. Tapi kita masih bisa saling bertemu kalau kau mau. Terima kasih, Lila. Maksudku tidak. Kita buat film itu bersama. Kita semua. Dan itu artinya Adrian harus ikut denganku. Maksudku kita. Dia teman kita. Dan kita tidak boleh mengecewakan teman. Seperti dalam film, ketika kaos kaki Lafayette datang dan membantu temannya. Kaos kaki Washington temukan kebebasan. Adrian, kau kaos kaki Washington kami. Kau teman kami. Dan sebagai temanmu, sudah menjadi tugasku untuk menemui ayahmu dan meyakinkannya agar kau ikut bersama kami. Dan kami ikut bersamamu. Terima kasih, Marinette. Tapi ayahku orang yang sulit diyakinkan. Aku tidak akan pernah mengecewakan teman.
Adrian, temanmu? Ya, tentu saja. Ini waktunya aku beranjak. Sangat sakit karena tidak dapat menyatakan perasaanku. Itu benar-benar membuatku gila. Tentu saja. Aku lega karena sekarang akhirnya aku hanya jadi teman Adrian dan bukan gadis yang jatuh cinta padanya. Aku tidak lagi tersesat dalam mata hijau indahnya. Aku tidak lagi semprotkan parfum nomor 4 Adrian ke bantalku. Bahkan sekarang aku sudah berhenti menonton montase iklan terbaik yang aku buat. Bagaimana koleksi postermu? Itu hanya untuk tujuan penelitian. Tapi, apa kau yakin tidak apa bersamanya seminggu di New York? Bukankah itu sangat romantis? Tidak, tentu tidak. Kami akan menghabiskan waktu sebagai teman. Tapi pertama, aku harus yakinkan ayahnya dulu. Bagaimana kau melakukannya, Alia? Kau hebat. Kau membuat semua bertukar tempat duduk agar aku duduk di sebelah Adrian. Lagi pula, itu mungkin bukan ide bagus. Ini bisa membuatku tidak fokus. Dan kalau aku gagal, semua kacau karena nantinya Adrian dan aku tidak bisa punya rumah. 3 anak, hamster bernama... Wow, kawan. Dan apa yang kau bicarakan? Kau tidak duduk di sebelah Adrian. Kursimu di sebelah sana. Di belakang? Kenapa? Apa yang terjadi? Karena dia punya masalah pendengaran. Tidak mungkin dia duduk di belakang, iya kan? Artinya dia harus duduk di depan kelas. Jadi agar cocok, Ivan duduk di sebelah Milan, Ned duduk di sebelah Alex. Lagi pula, dia usul memindahkan Nino ke sini. Jadi kami bisa menghabiskan waktu kami bersama. Siapa dia? Selamat pagi anak-anak. Ibu yakin kalian sudah tahu, tapi Lala sudah pulang dari Acu dan sekarang dia kembali bersekolah di sini. Hai semuanya. Hai Lala. Oh, kursi di baris depan. Kalian ingat masalah pendengaranku. Kalian manis sekali, teman-teman. Kau punya masalah pendengaran, Laila? Ya, aku menderita tinnitus. Suara yang terus berdengung di telinga kiriku. Aku mengalaminya sejak suara mesin pesawat terbang memecahkan gendang telingaku saat menyelamatkan kucing Jaggedstone yang hilang. Bukankah peliharaan Jaggedstone itu buaya? Sekarang memang buaya. Tapi dulu dia punya kucing sampai dia tahu dia alergi kucing. Bagian terbaiknya, karena kau murid yang luar biasa, Adrian, kau bisa mengajariku semua pelajaran yang tertinggal karena aku pergi dengan keluargaku. Maukah kau membantuku? Tentu, Laila. Bu Bustier, kenapa sekarang aku harus duduk di belakang? Kau kesulitan mendengar atau melihat, Marinette? Aku... Penglihatan dan pendengaranku bagus. Aku akan duduk di belakang dan kalian berdua duduk di depan. Aku tidak keberatan. Tidak. Kembalinya diriku membuat banyak masalah. Mungkin seharusnya aku tetap tinggal di belahan dunia lain. Jika Marinette punya masalah juga, maka aku yang harus duduk di belakang. Tidak apa-apa. Aku sebenarnya tidak punya masalah penglihatan atau pendengaran, maksudku. Baiklah, jadi tidak masalah. Kau duduk di sini, Laila. Adrian, kau tetap di sana. Dan Marinette, kau duduk di baris belakang. SMA. Arena kemarahan remaja, di mana emosi sangat intens. Arena yang sempurna untuk para akumaku. Dipisahkan dari teman-temanmu menjadi terasing. Itulah asal dari kemarahan besar. Terbanglah dan buat gadis SMA itu jadi jahat. Buka buku kalian halaman 23. Sangat aneh. Aku merasa kelemahannya melemah. Tapi rencananya sudah berjalan. Hanya tinggal menunggu waktu. Bersabarlah, akumaku. Ini untukmu, Laila. Terima kasih, kau manis sekali. Ini makanan pembukamu, Laila. Dan ini hidangan utamamu. Kuambilkan makanan penutup. Maaf, aku tidak bisa membawa bakiku sendiri. Sangat sulit dengan pergelanganku yang cedera. Maaf. Laila berbohong. Dia mengarang soal tinnitus itu agar bisa duduk di sebelah Adrian. Dan tangannya yang cedera itu juga palsu. Aku tidak paham, Marinette. Kau tidak kenal Laila. Kenapa membencinya? Baiklah, aku beritahu semuanya.
Ini tim gabungan Ladybug dan Mighty Illustrator melawan Queen Wasp bersama. Maksudmu Illustrator? Dia mengubah namanya setelah Ladybug menyingkirkan kejahatannya dan menjadi pahlawan super. Penjahat yang beralih ke kebaikan? Ide yang hebat. Seharusnya itu kau jadikan buku komik. Iya, tapi aku cuma pandai menggambar ceritanya, bukan menulisnya. Sebaiknya kerjasama dengan penulis kreatif. Mungkin, tapi kenalanku tidak ada yang seperti itu. Jangan cemas, kawan. Pasti ada seseorang di luar sana yang ingin bertemu denganmu. Tolong, Merah. Mark, kau datang. Ayo, aku perkenalkan. Ini Mark yang pernah aku ceritakan. Dia ini yang suka menulis. Aku minta maaf, aku tidak mau mengganggu kalian. Selamat datang di ruang 33. Kau tidak mengganggu siapapun di sini. Datanglah kapan saja, di luar waktu kelas atau sepulang sekolah. Semua bisa berkreasi sesukanya dengan cara yang mereka sukai. Rose menulis lagu untuk band rocknya. Rose, perkenalkan ini Mark. Halo, senang berkenalan, Mark. Alex adalah ahli seni jalanan. Dan Nathaniel? Dia suka menggambar orang dalam setelan sempit. Selamat datang, Mark. Lihat, yang terbaik di sini, kau bisa katakan apapun, tidak ada yang menghakimimu. Atau hanya bercanda. Aku lihat gambarmu di situs sekolah, tapi tidak seberapa dibandingkan yang asli. Gerakannya, ekspresinya, sikapnya, mereka sangat... Terima kasih, kau baik sekali. Maaf, tapi itu benar. Aku tidak pernah melihat gambar yang... Sangat kacau. Selama ini dia hanya menggambar Ladybug. Sejak Ladybug menolongnya, padahal Ladybug tidak peduli pada pria seperti ini. Sudah kubilang, Chloe, jika ada proyek seni yang mau kau kerjakan, kau diterima di sini. Jika tidak... Tentu aku punya proyek mahakarya unik yang akan merevolusi dunia seni. Kalian orang biasa tak mungkin menciptakannya. Biar ku tebak, proyek swafoto lagi? Apa? Tidak, itu sangat konyol. Itu benar-benar sangat konyol. Karya seniku tidak pantas di sini. Alex, jika Chloe sungguh punya proyek seni, sayang sekali kita tidak berikan dia peluang menceritakannya, bukan? Terserah. Ngomong-ngomong Mark, kau datang di saat yang tepat. Marinette bilang kau suka menulis dan Nathaniel memang sedang mencari penulis naskah. Aku menulis naskah? Oh tidak, tulisanku tidak seperti itu. Maksudku, yang aku tulis tidak menarik. Maaf, aku pergi. Terima kasih banyak. Tunggu, Mark. Tunggu. Mark. Catatan harian Ladybug? Hari ini aku melihat Evil Illustrator lagi. Dia sudah tidak dikendalikan lagi oleh Hawkmoth dan menjadi pahlawan super seperti Cat Noir dan aku. Aku yakin dia rekan yang hebat, tapi aku ragu untuk memintanya. Dan aku tidak mau meminta Cat Noir karena aku khawatir dia akan cemburu. Ini bukan kebenarannya, tapi menyenangkan sekali membacanya. Apa kau sadar, Marinette? Ladybug telah menjadi sumber inspirasi. Kau pesona keberuntungan bagi para seniman. Mark menulis cerita yang sama dengan yang digambarkan oleh Ned. Ini bagus. Mereka ditakdirkan untuk bekerja sama. Kau mencari ini? Kau membacanya? Oh, tidak. Ya, maaf. Itu sangat menggoda. Oh, ini memalukan. Ini menyedihkan. Sama sekali tidak. Kau seharusnya menjadikannya komik. Kau mau bekerja sama dengan Nathaniel? Aku yakin dia tidak suka. Sebaiknya kau minta dia membacanya sebelum kau menyimpulkan. Tapi bagaimana jika dia tidak suka? Aku akan malu. Aku harus pindah sekolah agar tidak bertemu dia lagi. Hei, kau jangan konyol. Dengar, dia selalu menggambar Ladybug dan kau menulis cerita tentangnya. Aku punya ide, minta dia membacanya tanpa memberitahu siapa penulisnya. Kalau dia suka, itu bagus. Kalau tidak suka, kita tidak perlu mengatakan apapun. Menurutmu akan berhasil? Percayalah padaku. Kemarin Tuan Bourgeois telah terpilih kembali sebagai wali kota Paris 4 kali berturut-turut. Ini adalah Tuan Bourgeois bersama putrinya. Lihat Chloe, seolah-olah dia yang menjadi wali kota Paris. Oh, aku jadi ingat. Besok pemilihan ketua kelas. Apa yang buruk tentang itu? Masalahnya, Chloe mencalonkan diri. Orang yang paling tidak peduli tentang siswa, tapi hanya tentang dirinya sendiri. Kalau begitu, sebaiknya kau mencalonkan diri. Sebenarnya aku mau, tapi apa kau tidak pikir aku sudah sibuk dengan menjadi Ladybug dan semua tugas sekolahku? Ya, tapi kalau kau percaya pada sesuatu, kau harus mencobanya agar berhasil. Lebih baik gagal mencoba daripada tidak berusaha. Mungkin. Jangan remehkan dirimu, Marinette. Armand Darjancourt, salah satu lawan Bourgeois dan instruktur Anggar di SMA François Dupont, kalah dalam jajak pendapat. Bahkan Darjancourt memperoleh jumlah suara paling sedikit dalam sejarah Paris. Aku akan terlambat ke sekolah. Lagi. Lihat kan, inilah yang kumaksud. Pemilihan sehebat ini, di mana Chloe akan mencalonkan diri sebagai ketua kelas dan Sabrina akan menjadi wakilnya. Ada kandidat lainnya? Ya, Kim? Tidak ada.
Maafkan aku, bisnya, mulutku kering. Chloe mencalonkan diri lagi. Sejak kapan dia menjadi ketua kelas? Sejak TK? Kenapa kau tidak mencalonkan diri? Kau akan menjadi kandidat yang hebat. Tidak bisa, blokku adalah pekerjaan penuh waktu. Baik, ibu beri waktu sampai akhir makan siang untuk memutuskan kandidat lainnya. Atau ku beritahu semua orang. Hai semuanya. Jadi Chloe bilang apa padamu kali ini? Apa dia menawarkan kencan untukmu? Tidak, dia mengancam membeberkan kalau aku takut laba-laba. Dia bilang kalau aku mencalonkan diri, aku akan dikeluarkan dari klub buku tempel. Dan kau tahu aku mencintai semua stiker itu, potongan kertas dan mengelemnya. Aku tidak peduli tentang menjadi kandidat. Dan apa alasanmu? Ya, aku sangat sibuk. Dengan apa? Waktu tidur? Ya, tidak. Tapi, ya, aku akan calonkan diri kalau yang lain tidak mau. Jadi, apa ada kandidat baru yang mau melawan Chloe dan Sabrina? Karena Chloe dan Sabrina satu-satunya kandidat, tidak ada gunanya pemungutan suara. Jadi Chloe dan Sabrina... Aku bersedia. Luar biasa. Kau perlu kembangkan kampanyemu dan persiapkan pidato untuk besok. Lalu kita memilih. Jadi, coba jelaskan tentang kampanyemu. Bagaimana kau menyampaikannya? Menyampaikannya? Aku tidak tahu. Aku masih tidak percaya aku mengangkat tanganku. Itu luar biasa, Marinette. Kau berbicara dari hati. Itu sangat otentik. Hah? Oh, terima kasih. Kalau menang, kami ingin kursi yang nyaman. Kursinya sangat keras sampai aku sulit berkonsentrasi. Mungkin yang merah muda. Dan pasti seru kalau mendengarkan musik saat di perpustakaan. Kau tahu, kau tahu. Tentu, Juleka. Adrian, Marinette bisa mengandalkan suaramu, kan? Tentu, tergantung pada pidatonya. Lebih baik kita mulai kampanyenya itu. Aku telah melihat cara ayahku memenangkan setiap pemilihan dan aku akan mengikuti jejaknya. Aku tahu caranya menang. Dengan memberikan kampanye terbaik? Hah? Terserah. Rahasia menang dalam politik adalah merusak reputasi lawanmu. Kursi lebih empuk, musik di perpustakaan, apapun yang dikatakan Juleka. Aku menuliskan semua masalah orang. Aku harus masukkan semua ini dalam pidato pemilihanku. Aku bangga padamu. Kau pasti menang. Kau akan jadi ketua kelas yang hebat. Mereka mengandalkanku untuk mengalahkan Chloe. Bahkan Adrian. Apa kau menyadari itu?